wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahi nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para segenap guru, para orang tua, para kesepuhan, terkhusus kepada pimpinan majelis Rodibul Haddad Ustaz Asif, dan juga kepada orang tua kita, kesepuhan kita, Abah Haji Edi, walaupun beliau tidak hadir, dan juga kepada kesepuhan kita, Bapak Didi, dan kesepuhan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka semua biasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mau diberikan keberkahan di dalam kehidupan. Amin. Dan juga saya memuliakan para segenap jamaah Majelis Rodibul Haddad, para bapak-bapak, para pemuda yang hadir dalam hari ini pada kesempatan berbahagia. Mudah-mudahan kita semua duduk di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, sebelum kita memasuki kajian pada malam hari ini, kita kirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada segenap guru-guru kita, para orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala al-fa'idatul ula fi qawlihi. Kita kembali mengulang karena pembahasan seiring ditutupnya pengajian kemarin sebelum Ramadan. Pembahasan zikir Rodibul Haddad juga selesai. Nah, sekarang kita mulai dari awal lagi. Kita ulang gampang ya. Diulang terus biar tertanam di dalam hati kita motivasi, semangat untuk senantiasa berpikir dan juga mencari ilmu telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad Rodibul Haddad sudah pernah saya jelaskan
bahwa Khatib Al-Haddad ini disusun oleh seorang ulama besar, seorang wali besar. Beliau adalah Kutub Habib Abdullah bin Al-Aziz Al-Haddad radhiyallahu. Jadi Khatib Al-Haddad ini karya daripada wali, ya, buah karya dari seorang wali, Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menyusun ratib ini, zikir ini, karena sebagian daripada penduduk Hadramut Yaman, Habib Abdullah ini orang Hadramut, orang Yaman. Sebagian dari mereka, ya, di daerah Shibab, ya, di kalangan yaitu orang-orang Bani Sa'ad, suku Bani Sa'ad, ya, di pemukiman mereka, di desa mereka, di kampung mereka sudah mulai banyak sekali paham-paham yang sesat. Pada saat itu sudah masuk pemahaman Syiah, ya, Syiah ini sesat, ya. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang ekstrim sampai melaknat para sahabat Nabi. Itu Syiah, sebagian dari mereka. Nah, ini pemahaman yang sesat, paham-paham yang sesat. Sehingga Bani Sa'ad ini, suku Bani Sa'ad yang tinggal di Shibab, resah, ya, khawatir akidah mereka terpengaruh dengan adanya paham Syiah ini, paham Syiah Jailiyah. Akhirnya mereka datang kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad berkeluh kesah, ya, curhat bahwa sudah masuk ke desa mereka, ke perkampungan mereka, paham yang satu, pemahaman Syiah. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan solusi, memberikan satu amalan supaya bisa menjaga daripada keyakinan mereka, supaya tidak terombang-ambing, tidak ikut-ikut tersesat, ya, ikut-ikut sesat dengan pemahaman yang ada. Habib Abdullah menyusun ratib ini tidak sembarangan. Jadi menyusun ratib ini tidak sembarangan, ya. Semua para wali, para ulama ketika menyusun sebuah karya tulis kitab, mereka nggak sembarangan, nggak asal nulis, nggak asal susun, gitu. Mereka juga memperhatikan apa? Adab akhlak ketika mereka menyusun kitab. Jangan sampai mereka dalam kondisi tidak suci. Ya, Habib Abdullah pasti beliau selalu dalam kondisi suci, punya wudu. Ya. Kemudian Habib Abdullah juga mendapatkan isyarat, ya, dan kemudian menyusun Khatib Al-Haddad ini pada tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan tahun 1071 Hijriah. Yang diyakini pada malam tersebut itu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian Khatib ini dijazahkan kepada penduduk suku Bani Sa'ad tadi, dibaca di daerah mereka, dan akhirnya pemahaman yang sesat tadi, pemahaman Syiah tadi, akhirnya hilang, ya, hilang dengan sendiri. Berkah apa? Berkah Khatib Al-Haddad. Luar biasa. Setelah dibaca di kalangan suku Bani Sa'ad tadi, baru kemudian dibaca di Masjid Habib Abdullah Al-Haddad yang ada Masjid Al-Hawi, ya, yang ada di Hadramut. Mulai dari sini kemudian Habib Abdullah, ya, membacanya di kota Makkah, di Madinah ketika beliau haji laksanakan. Alhamdulillah ratib ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, di benua Afrika pun dibaca sebagian. Alhamdulillah sampai ke kita di Indonesia. Dibawa oleh siapa? Oleh para anak cucu dan murid-muridnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Jadi dan sembarangan kita di Al-Haddad ini punya apa namanya? Sanad. Ya. Punya sanad
santai untuk supaya sampai ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sanad. Karena kalau sembarangan kita zikir urusan beralih. Ya, namanya zikir ini harus ada sanad, ada guru. Yang sembarangan, ya nggak boleh sembarangan zikir. Ya. Karena kalau zikir sembarangan tanpa guru, banyak kan kalian di sekitar kita banyak zikir tapi ujung-ujungnya oleng, gitu ya. Kayak begitu. Oleng. Makanya butuh kita kepada sanad, riwayat demi riwayat yang menyambungnya sanad kita, zikir kita kepada orang-orang terdahulu. Zikir hadat ini dibawa oleh Indonesia ini oleh anak cucu, kemudian juga para muridnya Habib Abdullah bin Halabi dan alhamdulillah sampai kepada kita. Nah, faedahnya banyak sekali. Faedahnya banyak sekali, keutamaan istimewaannya salah satunya yaitu bisa menyebabkan kita meninggal dalam husnul khotimah. Itu faedah yang luar biasa. Ya, kalau kita tekun, kita istiqomah, ini yang berat istiqomah. Kalau Senin, gimana caranya mengosongkan waktu kalau memang tidak ada kewajiban supaya hadir di sini kita membaca Rabiul Haddad dengan tujuan dan harapan ya, kita nanti ketika menjemput ajal ya, menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga banyak faedah yang lain termasuk menjaga dan melindungi kita daripada mara bahaya, baik itu kebakaran, baik itu dari maling. Bahkan ketika dibacakan di dalam satu rumah ataupun satu tempat, maka 40 rumah yang ada di sekitarnya, 40 tempat yang ada di sekitarnya ini kebagian perlindungannya. Ya, walaupun mereka nggak ikut baca, ya, walaupun mereka nggak ikut baca. Makanya saya sering katakan beruntung orang yang punya tetangga orang soleh yang suka ibadah, keberkahannya lumer, ya, kebagian. Ya, faedahnya luar biasa sekali. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Ini amat luar biasa. Ya. Jadi itu sebelumnya sejarah tentang asal muasal Ratib al-Haddad. Disebut al-Haddad, kenapa Ratib al-Haddad? Karena diambil dari penyusunnya, yaitu Habib Abdullah bin Halabi al-Haddad. Juga Ratib al-Anqas, jadi Habib Umar bin Abdurrahman al-Anqas, ya. Banyak lagi Ratibnya. Bukan hanya Ratib al-Haddad, masih ada lagi yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan kita di dalam. Amin. Kita amin. Untuk malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang sifat zikir, tentang keutamaan, keistimewaan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu dari kata zakaro ya guru. Zikir itu menyebut. Menyebut. Ya. Namanya zikir. Menyebut ini kadang ya tanpa dengan sadar atau tidak sadar. Namanya menyebut. Kalau ingat mah pasti ingat sadar. Ya, ini baru nyebut doang, pembahasan nyebut, pembahasan zikir. Dalam pembahasan zikir ini ada keistimewaan, ada keutamaan. Qala Sayyiduna Shahibur Ratib fi kitabih, berkata panutan kita yaitu Habib Abdullah bin Al-Haddad Shahibur Ratib radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau, di dalam salah satu kitab beliau, dan ini kitab Masalah Dunia atau mungkin kitab yang lain, saya juga kurang tahu ya. Karena karangan beliau, susunan beliau, kitab karya beliau ini banyak. Masalah Dunia, kemudian ada Al-Mutamah, salah satunya itu karya beliau adalah Ratib al-Haddad. Beliau mengatakan di dalam salah satu kitab beliau
Kata beliau, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah oleh kalian wahai segenap saudara-saudara, ja'alana Allah wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran. Beliau sebelum memberikan pesan kepada kita, sebelum memberikan pelajaran kepada kita, beliau ini di dalam kitabnya selalu mendoakan. Dan beliau, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua termasuk golongan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikri. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita bukan termasuk daripada golongan-golongan orang yang lalai, ya, yang sibuk sebab harta dan anak. Karena harta ini bisa melalaikan kita dari Allah. Anak pun sama. Semua yang bersifat duniawi ini, ya kalau kita nggak sadar, ya pasti bisa melalaikan kita, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak harta, kita lupa sama Allah. Ya, jabatan, kita lupa sama Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah sebab hal-hal duniawi kita. Kata beliau, ketahuilah bahwa anna dzikra lillahi min a'zamil awamir. Kata beliau, bahwasanya zikir menyebut siapa? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada perintah-perintah yang paling agung, paling mulia di antara perintah-perintah Allah yang lain. Jadi zikir ini termasuk perintah Allah yang paling agung daripada perintah-perintah yang agung yang lainnya. Ya, ada perintah sholat, ada perintah puasa, ya, ada zakat, haji dan lain sebagainya. Yang paling agung, termasuk yang paling agung itu perintah tentang berzikir. Jadi jangan dianggap sepele yang namanya zikir ini. Ini ternyata luar biasa, termasuk perintah yang paling agung, paling mulia. Wa afdalil qurbat, dan kata beliau, zikir ini termasuk hal perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah suatu hal perkara yang afdal, yang mulia, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan berzikir kita dekat dengan Allah. Wa awsalil wasaili, dan juga zikir ini adalah wasilah, media, perantara yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi media, wasilah, perantara yang paling cepat, salah satunya yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan cara berzikir. Ya. Luar biasa ya. Berzikir ini ternyata luar biasa. Nah, jangan sampai kita selama 24 jam, selama 1 minggu gak ada ingatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Ya. Gak ingat. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan aktivitas, sampai-sampai yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan sehat, kita lupa. Ya. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang beri kerjaan siapa? Kalau Allah kata Allah, sekarang berhenti, kamu berhenti. Bisa ngomong apa? Bisa berbuat apa kalau Allah sudah berkehendak? Ya? Ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang umurnya. Kalau Allah kasih rezeki, Allah kasih pekerjaan, bukannya tambah sadar, ingat sama Allah, justru tambah lupa, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Setidaknya walaupun
tidak bisa 24 jam kita ingat Allah, setidaknya ada beberapa waktu ya kita mengingat Allah, kita menyebut nama Allah. Makanya di dalam keseharian ini diajarkan oleh Nabi sebelum tidur kita disunahkan berdoa, menyebut nama Allah, ingat Allah, menyebut nama Allah. Benar kan? Bangun tidur sama, dianjurkan seperti itu. Ya, nah kita masa tidur ingat Allah, nggak mungkin gitu. Ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini manusia yang ketika matanya terpejam, tapi hatinya tidak terpejam. Kalau kita matanya mau aja lupa sama Allah hatinya. Benar ya? Betul. Muhammad luar biasa. Kalau dalam keadaan itu hatinya tetap terpaut ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya aja yang baca. Beda sama kita. Ya. Bangun tidur, kemudian mau masuk ke kamar mandi, Nabi ajarkan cara mengingat Allah. Iya, baca doa sebelum masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi ada doanya, ada zikirnya. Mau makan, ada nggak? Ada. Jadi nggak harus 24 jam, kita nih manusia lemah, nggak bisa 24 jam ingat Allah. Jadi Nabi ajarkan tuh, ketika melakukan aktivitas keseharian kita, Nabi ajarkan. Mau makan, Nabi ajarkan doanya, zikirnya. Udah hafal nanti, ya. Masa nggak hafal doa makan ya? Doa setelah makan, zikir setelah makan. Ya, mau naik kendaraan, mau keluar rumah, mau naik kendaraan, itu semua ada doanya, ada zikirnya. Jadi nggak harus 24 jam ini kita ingat Allah. Yang 24 jam ingat Allah itu namanya wali. Kalau kita wali kita. Wali murid. Ya. Setidaknya ada beberapa waktu kita ingat sama Allah. Ya. Mau tidur tadi ya, mau makan, setelah makan, ya, mau keluar rumah, masuk rumah, itu ada doanya, ada zikirnya. Gitu. Saking apanya? Saking luar biasanya yang namanya zikir. Ingat Allah, nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar keberkahan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan dan aktivitas kita. Itu tujuannya. Dikasih keberkahan, kerjanya dikasih berkah, ya, makannya dikasih, tidurnya berkah. Ya, luar biasanya zikir. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, perintah Allah kepada orang yang punya iman dalam hatinya, Allah panggil mereka. Ya. Jadi panggilan khusus ya. Allah katakan uzkurullah, sebut nama Allah, ingat Allah, dzikran katsiran. Dengan penyebutan yang banyak, dengan sering mengingat. Ya, semampu kita. Kalau kita nggak bisa 24 jam ya tadi, dengan ketika melakukan aktivitas kita membaca doa, zikir yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ya? Bisa aja. Iya. Bahasa apa tulisan bisa? Kemudian kata Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Karena dua waktu ini waktu yang istimewa, pagi dan sore. Kenapa demikian? Karena di pagi hari itulah waktu pergantian shift malaikat. Sore juga sama. Ini malaikat ini bersip-sip juga kayak orang kerja gitu. Jadi ada yang shift malam, ada yang shift pagi. Yang shift malam itu ada 2 shift doang, ada 3 shift 3 nggak ada. Apalagi shift 4 nggak ada. Jadi malaikat, jadi mereka yang shift malam akan bergantian di pagi hari waktu subuh. Subuh itu kan pagi. Nah, digantikan oleh malaikat yang shift pagi, siang ya. Itu di waktu subuh tadi. Nah, kenapa Allah katakan di pagi hari? Karena supaya ketika malaikat yang shift malam tadi, tugasnya shift malam, mencatat kita dalam kondisi kita mengingat Allah.
Jadi ketika kita dilaporkan kepada Allah, bulan ya Allah, hambamu pagi ini dia ingat kepada, dia berpikir kepada. Sama yang sore hari juga sama. Ya, sore hari juga ketika mereka berganti shift, ya, membawa laporan amal kita dalam keadaan mengingat dan berpikir kepada. Jadi nilainya positif terus pagi dan sore. Usahakan pagi dan sore. Pagi kalau di subuh jangan buru-buru kerja. Ya, silakan kalau langsung berangkat silakan, cuma sambil di jalan, ya, ada doa. Gitu. Nah, itu akan dicatat sebagai hamba-hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pagi dan sore. Ya, itu waktu yang sangat luar biasa istimewa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi Allah memuji, ini pujian Allah kepada orang yang berzikir. Ya. Pujian, jadi orang, ada ayat-ayat Al-Qur'an ketika disebut seseorang atau satu golongan di dalam ayat Al-Qur'an tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kalanya Allah memuji, ada kalanya Allah menghina. Ya. Ada yang dipuji oleh Allah, yaitu termasuk orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Allah puji itu di dalam Al-Quran. Dan juga ketika Allah menyebutkan salah seorang atau satu golongan di dalam Al-Quran, contohnya Fir'aun, bukan berarti adanya nama Fir'aun di Al-Quran itu dia jadi mulia, bukan. Justru itu Allah menunjukkan betapa hinanya Fir'aun dan umat-umat Nabi yang terdahulu yang membangkang kepada para Nabi dan Rasul. Jadi bukan berarti para umat-umat terdahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran, bukan berarti mereka menjadi mulia sama ada di dalam Al-Quran, bukan. Tapi justru itulah Allah ingin menunjukkan betapa hinanya, betapa hina dan binasanya orang-orang yang membangkang kepada para Nabi dan Rasul. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala puji orang-orang yang beriman dan orang yang senantiasa hatinya mengingat Allah. Ya. Ya, itu. Dan ma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan dengan berzikir mengingat Allah, hati mereka tenang. Gitu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, hati ini bisa tenang. Sing tenang. Ya. Jadi kita ini hidup, ya, yang mahal dari hidup kita ini bukan harta melimpah, bukan rumah mewah. Ya, benar nggak? Yang mahal apa yang berharga di dalam kehidupan kita? Ketenangan, ketenteraman. Banyak orang yang hartanya melimpah, ya, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi gak tentram, gak tenang. Hidupnya bubrah. Ya. Hartanya di mana-mana, dia gak tenang, gak tentram. Kenapa? Takut kehilangan. Benar gak? Tapi orang yang ingat, yang sadar bahwa semua yang dia miliki hanya titipan dari Allah, dia bakal tenang. Walaupun hartanya di mana-mana, mau hilang ya terserah. Itu mah titipan, karena dia tahu, dia sadar, dia ingat bahwa semuanya itu hanya titipan. Itu yang membuat apa namanya, mereka tenang, zikir, ingat, gitu ya. Percuma kalau kita punya harta, ya, tapi hati nggak tenang. Di mana ya tanah saya yang di sana? Di mana ya uang saya yang di sana? Ya, akhirnya apa? Gak bisa menikmati hidup. Dan mulai dari pikiran lah ini, pikiran akan timbul penyakit. Tanyain sama dokter. Ya, sebab yang paling besar mengakibatkan penyakit itu dari Pikiran. Ya. Jadi kalau orang yang sadar ya bahwa hidup ini hanya milik Allah, apa yang dia miliki daripada harta, keluarga, anak, istri, orang tua itu milik Allah, hidupnya bakal tenang.
duitnya habis kebakar, rumahnya habis kebakar, duitnya dicolong, ya dimaling, ya coba nggak tenang, ya innalillahi wa inna ilaihi punya kita badan kita dan semua yang kita miliki lillah, hanya milik Allah. Pusing kiri-kiri, ya ada apa, penyakit, ya uyang visualas bayi rumah, ya tahu aja, ya jangan terlalu banyak pikir. Jadi yang mahal ini dalam kehidupan adalah ketenangan. Dari mana kita bisa mendapatkan ketenangan? Dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sering-sering berzikir. Kalau lagi ruwet, supaya hilang ruwet, uyang, ingat Allah. Nadi itu diriwayatkan Nadi kalau lagi ruwet, Nadi juga manusia. Boga karuwet, boga. Ya, juga manusia, tapi ruwetnya nggak kayak kita. Kalau kita kan nggak punya duit, ruwet, ya. Mungkin Nabi ruwetnya itu memikirkan umat, gitu. Kalau kita kan enggak, pikirkan diri kita sendiri. Ya, gitu. Nabi kalau lagi ruwet, lagi pusing, ya. Nabi apa? Nabi sholat, ingat Allah, biar tenang. Kalau kita jangan sholat lah, zikir atau baca sholawat aja. Ya. Sholat belum kelasnya kita. Ya, ada sholatnya jangan-jangan kayak ingat Allah gitu. Pikirin masalah mulu gitu ya. Benar gak? Minimal ya sholawat, ya baca istighfar gitu ya. Gitu. Kalau sholat kita jangan-jangan bukan baca surat Al-Fatihah, baca tahiyat yang ada. Ya. Kangatnya ketinggalan. Ketawa kencang kayaknya pengalaman. Ya, jadi untuk menghilangkan kepusingan, ruwet, ya itu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini obatnya. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi ruwet datang ke dukun ya, orang bego gitu. Saya datang ke orang pintar, ya, orang pintar, orang yang datang ke orang pintar itu ya orang bego semua. Ya. Jadi disebut orang pintar tuh yang orang-orang kayak begitu tuh. Karena yang datang sama dia orang yang tahu bahwa agama Islam udah sempurna, ngasih solusi, ada semua solusi di dalam agama. Ngapain? Ya repot-repot datang ke orang pintar katanya. Ya, ujungnya apa? Suruh cari ayam hitam. Iya, iya, ayamnya apa lagi tuh? Puyuh segala macam. Kalau sama Allah kan sama ulama suruh apa? Ya paling suruh doa, istighfar, sodako, ya kan? Kalau sama orang pintar katanya, gitu kan? Apa? Oh, kamu harus begini. Ribet bukan tambah mudah, tambah ruwet. Solusinya jangan ke situ. Datang sama ulama, para kiai, para habaib, minta solusi tidak amalan. Supaya kita terlepas dari segala masalah kehidupan kita, ya. Tapi solusinya pasti nggak jauh dari zikir, ya, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Nah, mungkin malam hari ini ya cukup sekian karena udah setengah jam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat itu untuk saya pribadi. Mohon kepada para jamaah sekalian. Duduknya kita di sini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita semua kelak menutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Para hadirin yang saya hormati, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.